Ini izinkan aku share screen dulu. Pada bisa lihat ininya kan ya presentasinya? Iya Kak, bisa. Bisa ya? Ya, oke dah. Makasih buat kesempatannya. Pada kali ini mungkin nanti saya akan share sedikit tentang beasiswanya, proses seleksinya, dan apa-apa aja yang perlu diperhatikan supaya bisa mendapatkan beasiswa ini, dan sedikit tentang pengalaman kuliah di Australia. Beasiswa Australia Awards ini sebenarnya beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Australia, tujuannya untuk meningkatkan daya saing Indonesia, terutama untuk pemberdayaan sumber daya manusia, dan juga untuk meningkatkan hubungan jangka panjang yang positif antar kedua negara, yaitu Australia dan Indonesia. Nah, skemanya itu sebenarnya ada dua, yaitu dia ada long term awards dan short term awards. Kalau long term awards itu sebenarnya yang akan kita bahas lebih banyak di sini, karena itu beasiswa yang akan diberikan untuk jenjang magister, S2 atau magister atau S2 dan doktoral atau S3. Kalau untuk short term awards, dia itu lebih tipenya kayak specialized workshop. Jadi dia ngasih pelatihan, mereka akan memberikan pelatihan 2-3 minggu di Indonesia. Temanya berganti-ganti, kayak kemarin tuh kalau nggak salah ada water resource management, ada business readiness gitu. Jadi macam-macam. Kalau yang short term awards lebih bentuknya workshop, kalau yang long term awards itu bentuknya untuk beasiswa S2 dan S3. Untuk kriteria pelamar beasiswa, sebenarnya ada 3 hal yang dievaluasi dari para pelamar. Yang pertama itu adalah latar belakang personal dan profesional yang sudah memiliki pengalaman kerja. Yang kedua itu kompetensi akademiknya. Dan yang ketiga kontribusi terhadap pembangunan di Indonesia. Untuk kategori pelamar juga dibagi menjadi 2, yaitu targeted dan non-targeted. Nah, yang targeted itu ada 3 kategori. Jadi yang pertama itu dari geographic focus area. Ini mereka disesuaikan setiap tahunnya. Jadi saran saya cek kembali ke website Australia Awards karena bisa jadi cakupan dari geographic focus areanya berubah-ubah. Jadi ini untuk yang terakhir saya cek di websitenya itu dari Aceh, NTT, NTB, Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Terus yang kedua itu dari embassy partner. Jadi kandidatnya itu diberikan referral dari Australian Embassy. Dan yang terakhir itu pegawai negeri sipil, baik dari kementerian lembaga di pusat, provinsi, atau kabupaten kota. Persyaratan pelamarnya, yang pertama itu memilih program studi yang masuk dalam priority academic area of study. Nanti ini akan ada slide tersendiri sih, nanti kita akan bahas lebih lanjut apa itu priority academic area of study. Terus yang kedua itu minimum IPK 2,9 untuk umum, dan untuk geographic focus area itu minimum IPK 2,75 dan juga untuk kalangan disabilitas. Terus untuk kandidat yang akan melamar magister, minimum IELTS 5,5 atau kalau memang belum punya IELTS bisa juga TOEFL. TOEFL PBT 525 atau TOEFL PTE 46. Dan ada juga adjustment untuk kandidat untuk magister dari geografi fokus area dan disabilitas. IELTS-nya 5, PBT TOEFL 500, IBT-nya 59 atau TOEFL PT-nya 38. Untuk para pelamar beasiswa yang akan mengambil jenjang doktoral, IELTS-nya beda dikit lah ya, IELTS-nya 6, PBT TOEFL 550, IBT-nya 79, dan TOEFL PT-nya 54. Nah, untuk nilai-nilai tes bahasa Inggris ini, IELTS ataupun TOEFL, itu diharapkan yang masih valid. Jadi kalau dari website-nya Australia Awards, dia menyatakan yang masih valid itu dari 30 April 2018 sampai dengan 30 Juni 2020. Dan sayangnya dia tidak menerima nilai tes lain, termasuk TOEFL prediction. Nah, ini yang tadi di slide sebelumnya itu tentang priority academic area of study. Jadi sebenarnya kan si beasiswa Australia Awards ini kan seperti di awal sudah dijelaskan tujuannya itu untuk mendukung pembangunan Indonesia dan Australia, sehingga mereka itu ada prioritas-prioritas area studi yang mereka memang arahkan untuk bisa membuat
sebuah mutualisme antara Indonesia dan Australia untuk perkembangan Indonesia sendiri dan memang untuk jangka panjang Australia. Nah, jadi sebenarnya area of study ini bukan ditranslasikan sebagai jurusannya langsung gitu loh. Misalkan ini aku ngasih ada link terlampirnya ya, tapi kita lihat langsung di ininya. Wait. Duh. Ya, di sini. Jadi priority of academic study ini sebenarnya ada di website juga kan listnya. Ada 3 pilar. Effective economic institutions and infrastructure, human development, sama inclusive society. Kalau dilihat, ini kan dia ada beberapa poin di tiap-tiap pilar, priority fields of study apa aja yang termasuk di sana. Tapi kadang ada pertanyaan-pertanyaan kayak, kalau misalkan nggak ada di sini, apakah boleh gitu? Sebenarnya boleh, karena priority fields of study ini bukan dimaksudkan sebagai nama dari jurusannya. Jadi bukan berarti misalkan kayak saya ngambil Master of Business Administration. Screen-nya nggak kelihatan. Sorry? Kak, Mona share screen-nya, Kak. Materinya nggak kelihatan. Oh, sorry. Bentar ya. Ya, sorry. Udah kelihatan belum? Iya, Kak, sudah. Ya, jadi ini yang di website-nya, yang tadi aku bilang priority fields of study, ini kan dia ada poin-poinnya. Jadi yang aku bilang tadi, poin-poin ini sebenarnya jangan ditranslate sebagai jurusan yang memang harus diambil. Karena kalau ngelihat dari sini, kayak contoh jurusanku, nggak ada Master of Business Administration. Dia nggak ada ngebahas tentang administrasi bisnis gitu loh. Jadi sebenarnya bukan berarti kita mau ngambil AS dan di sini kita harus ngambil jurusan yang sama dengan priority fields of study gitu loh. Pada akhirnya nanti gimana kita bisa mengintegrasikan jurusan yang kita mau itu sejalan dengan prioritasnya beasiswa AS ini. Itu priority academic area of study. Ya. Terus berikutnya itu ini perjalanan dari kandidat sampai menjadi awardee beasiswa Australia Awards. Jadi ada proses pendaftarannya ada 2. Yang pertama seleksi administrasi, lalu wawancara dan tes IELTS. Baru setelah misalkan sudah diumumkan kalau memang sudah shortlisted, berikutnya mereka akan memberikan pelatihan bahasa Inggris untuk kepentingan akademik. Kita sebutnya pre-departure training. Nanti di masa pre-departure training ini, lamanya itu ditentukan oleh nilai IELTS-nya. Kayak mereka itu punya 7 minggu, 9 minggu, 4,5 bulan, 6 bulan, dan 9 bulan. Nah, nanti dalam masa pre-departure training ini, semua periode itu tadi akan mengalami hal yang sama. Mereka akan dapatkan information day, itu mereka bisa konsultasi dengan perwakilan universitas di Australia. Di sana juga nanti akan ada sesi bersama academic counselor. Jadi si profesor ini dia orang yang lebih tepat sebenarnya untuk ditanyakan terkait jurusan, karena kebetulan dari pertanyaan-pertanyaan kemarin udah di drop, ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya bukan ranah saya, kayak misalkan nanya, kalau misalkan saya S1-nya jurusan A, jurusan B cocok gak sih untuk saya ngambil S2 gitu. Nah, itu tuh sebenarnya kan balik lagi ke kamu maunya seperti apa dan memang kesesuaian dengan jurusan itu. Dan seharusnya academic counselor yang lebih tepat untuk bisa menanyakan seperti itu. Tapi nanti kita bahas lebih lanjut lah untuk pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Terus berikutnya nanti ada fase di mana kalau memang sudah mantap dengan jurusannya, dokumen-dokumen itu akan disampaikan ke universitas oleh Australia Awards Indonesia. Jadi Australia Awards Indonesia ini adalah perwakilan Australia Awards yang ada di Indonesia. Dia akan mengatur semua program ini sampai kamu berangkat ke Australia. Terus ada proses medical check-up juga untuk pembuatan visa, baru berangkat ke Australia. Nah, kalau boleh, saran saya kalau boleh sebelum mendaftar, itu banyak-banyaklah mencari informasi di sosial media, dimanapun, di Google, karena
jujur waktu itu saya juga nggak begitu tahu tentang beasiswa ini, tapi karena nyari-nyari kayak ada beberapa di channel YouTube, salah satu award di Australia Awards, dia meng-compare beasiswa-beasiswa dan ternyata dari hasil komparasinya dia, si Australia Awards ini adalah beasiswa yang memberikan entitlement yang cukup sejahtera dibanding yang lain gitu loh. Jadi kalau misalkan mau ditanya apa aja yang di-cover, ini yang ada di layar sekarang ini saya ambil dari beasiswa Australia Awards website-nya sendiri. Yang pertama itu tadi ada pembelajaran bahasa Inggris kan, pre-departure training, sama selama kita dapat training itu kita juga dapat stipend. Karena kan pre-departure training itu kita diharuskan untuk full time. Jadi kayak misalkan yang sudah bekerja pun mau nggak mau harus bisa izin dulu gitu. Terus yang kedua ada dapat medical examination dan X-ray, diurusin student visa, dan kalau memang ada butuh dependent visa juga diurusin sama Australia Awards-nya. Terus dapat outward airfare, dapat student health cover, ini asuransi untuk awardee-nya. Terus one of establishment allowance on arrival, jadi begitu sampai di Australia dapat satu lump sum gitu untuk misalkan urus akomodasi, beli-beli buku awal, macam-macam lah. Jadi dia akan kasih bulky gitu allowance untuk ketika kedatangan pertama. Terus contribution to living expenses ini tiap bulannya dapat stipend. Introductory academic program, nanti ada lagi di sini fase kita belajar lagi apa-apa aja standar di uni, terus gimana cara buat esai yang baik, gimana cara presentasi, pokoknya semuanya berkaitan dengan akademik. Terus ada tuition fees pastinya untuk master dan PhD, supplementary academic support, fieldwork allowance, reunion airfare ini untuk masa waktu belajar udah 1 tahun, kita boleh kembali ke Indonesia dan dibayarin sama beasiswanya dengan catatan kalau dia di sini single recipient, jadi dia tidak membawa dependent. Gitu. Baru yang terakhir homeward airfare ketika pulang. Nah, tips raih beasiswanya sebenarnya ini ya simple aja sih sebenarnya, karena yang pertama kita mesti cermat dan teliti ketika mempersiapkan dokumen untuk seleksi administrasi. Jadi pelan-pelanlah membaca dokumen apa yang memang dibutuhkan sebelum mensubmit dokumen itu gitu loh. Dan trikinya beasiswa ini itu ada 2 link yang harus diisi gitu loh. Jadi kadang sesederhana kamu harus ngisi di 2 website itu aja, kadang kita lupa dan mungkin kita selip kayak kita nggak tahu ternyata ada link lain gitu loh. Nah ini kayak tadi kalau nggak salah ada yang nanya di pertanyaan yang kemarin udah di drop. Jadi selain Oasis itu ada satu link kayak Cognito form gitu. Nanti saya kasih lihat di websitenya. Jadi 2 link ini harus diisi. Nah, ketika udah dokumen udah tepat, terus semua persyaratannya udah ada, 2 website ini udah diisi, harusnya sih ya kita tinggal berdoa ya. Semuanya kan kembali ke yang di atas. Tapi maksudnya harusnya secara proses semuanya itu udah tick untuk pemenuhan seleksi administrasi. Yang kedua, untuk kalau misalkan udah shortlisted seleksi administrasi, ketika tes wawancara, yang ditanyain sebenarnya balik lagi seputar yang kita submit waktu seleksi administrasi. Karena waktu seleksi administrasi itu akan ada pertanyaan semacam short essay, 4 pertanyaan itu kurang lebih menanyakan tentang kenapa pilih jurusan yang dipilih, kenapa pilih kampus yang dipilih, terus alasan juga, yang ketiga itu yang ketiga itu apa kontribusi kamu ketika kembali ke Indonesia. Yang keempat itu kasih contoh pengalaman kamu terkait kepemimpinan dan gimana kamu memberikan solusi terhadap masalah yang kamu hadapi. Ya, kasih contohnya itu. Jadi 4 pertanyaan itu sebenarnya short essay yang akan ditanyakan kembali pas tes wawancara. Sebenarnya ada kemungkinan pertanyaan lain, karena waktu itu kayak waktu saya pas wawancara pun ada pertanyaan lain selain yang saya sampaikan di essay. Tapi
itu kan case by case ya, dan sama balik lagi background-nya apa gitu loh. Kayak misalkan kayak contoh saya kemarin itu, karena saya pekerjaannya di BKPM dan saya juga mengkaitkan essay saya ke pekerjaan saya, jadi pertanyaannya juga ada berkaitan dengan pekerjaan saya. Misalkan dia nanya kayak, emang kalau yang kamu tahu sekarang masalah investasi di Indonesia apa aja, kayak gitu. Jadi sebenarnya ya menurut saya sih, karena kan yang menulis esai itu kan kita sendiri gitu loh. Jadi harusnya kita tahu apa yang kita tulis. Kalau misalkan dia tanya kontribusinya apa, kita bisa jawab. Dan kalau kamu tahu misalkan hal-hal lain yang mungkin bisa memberikan benefit, misalkan update berita tentang IASEPA, kayak kerjasama antara Indonesia Australia. Itu kayak gimana sekarang? Mungkin itu bisa jadi nilai plus ketika nanti ditanya, kamu nggak ngarang gitu loh. Karena gimana ya? Karena kalau boleh share sedikit, waktu wawancara kemarin itu, jadi saya kan ngambil beasiswanya itu milih jurusannya MBA dan satu supply chain management. Ketika ditanya soal supply chain management, saya punya alasan kenapa saya ngambil itu kan. Lalu terus interviewernya itu dia nanya, kenapa mau ngambil supply chain management sementara kamu tuh latar belakang kerjanya nggak di sana gitu loh. Saya cerita kayak, saya pernah kerja di FMCG sebelumnya, jadi saya kepengen bisa punya expertise di bidang itu. Baru ntar dia nanya, yang kamu tahu tentang ilmu supply chain management apa, terus ternyata dari situ dia ngasih insight kalau untuk belajar supply chain management itu harus kuat modeling. Which is kalau kamu nggak kuat, jangan coba-coba untuk ngambil karena takutnya nanti bisa nggak survive gitu loh. Jadi dia lebih kayak ngasih advice di terakhirnya, kalau saran saya, kalau kamu shortlisted, kamu coba ya prioritaskanlah kalau emang ternyata masuk MBA, lebih baik pilih MBA kayak gitu. Jadi kayak dari situ sebenarnya kayaknya mereka tuh juga tahu apa ya, sebenarnya kamu tuh lebih cocok di mana sih jurusannya gitu loh. Mungkin mereka akan kasih advice aja di terakhir, tapi at least kalau kamu bisa backup apa yang udah disampaikan waktu di esai, waktu di seleksi administrasi, harusnya sih tes wawancara bisa lancar. Dan yang terakhir, rajin-rajin mencari informasi terkini soal Australia Award Scholarship-nya sih. Karena sebenarnya apa yang ada di presentasi ini, semua itu ada di website-nya. Jadi harusnya nggak susah, kecuali ada hal-hal yang memang belum tertulis dan memang harus perlu ditanya. Kalau saran saya lebih baik tanya langsung lewat emailnya, karena mereka cukup proaktif sih untuk ngebales dan nggak lama. Saya waktu itu pernah nanya saat proses mau submit dokumen dan mereka ngebales. Suka dan duka kuliah di Australia, kalau lihat dari fotonya sih kayaknya suka semua ya. Soalnya senyum-senyum. Sebenarnya nggak kayak gitu. Jadi awal-awal kuliah sih gimana ya? Kayak mungkin ini case by case juga, karena posisinya saya ngambil MBA, teman-temannya bukan seumuran saya, which is sudah beda 10-15 tahun, cukup ngerasain pressure juga awal-awal, karena ya gimana sih rasanya, kayak takut nggak lulus, takut nggak bisa ngerjain tugas, macam-macam lah gitu. Tapi lama-lama ya bisa sih di adjust lah, karena kan ya mau nggak mau gitu, udah dapat beasiswa masa ya pulang nggak lulus, ya kan nggak lucu. Ya di sini bagusnya AS juga ketika nyampe di sini banyak aktivitasnya. Mereka kayak yang di sini ini foto waktu ikut volunteer, mereka ada program Indonesian Language Learning Ambassador. Jadi kayak kita ngasih pelajaran bahasa Indonesia ke beberapa sekolah. Ini fotonya volunteeringnya itu. Terus yang di bawah ini mereka ada ngasih kayak series of seminar gitu. Kita bisa ikut ke institusi atau badan organisasi pemerintahan Australia yang macam-macam. Ada kayak mereka punya kayak sekolah politeknik di sini, namanya Kangen Institute. Kita datang ke sana, dengar apa yang mereka ajarin ke studentnya, kayak gitu-gitu. Terus kalau yang ini waktu itu ikut ada semacam lomba
lomba untuk jadi konsultan gitu. Jadi kita buat tim sendiri. Oh, nggak ada suara ya? Kak Mona? Kak? Maaf teman-teman, kayaknya Kak Mona jaringannya lagi jelek. Kita tunggu sampai Kak Mona kembali lagi ke room ini. Saya harap semua teman-teman yang sudah bergabung di room ini untuk tidak live dulu dari Zoom room. Kita masih berusaha berkomunikasi dengan Kak Mona. Halo, mohon maaf, baru Sidah. Ya, halo Kak. Ya, halo Kak Mona. Oh iya, Ya. sorry, internet aku kayaknya lagi nggak ini banget, nggak stabil di rumah. Oh iya Kak. Udah ya, udah bisa sih ini. Sebentar ya, aku connect pakai laptop ya. Ya oke Kak, ditunggu. Hmm,
Oh iya, jadi ini teman-teman yang ada pertanyaan lainnya lagi di luar dari yang sudah ditampung di grup, mungkin sudah bisa menyiapkan pertanyaannya. Nanti kalau ada waktu lebih bisa langsung didiskusikan dengan Kak Mona. Kalau untuk yang tadi terakhir memberikan pertanyaan atas nama Pak Muhammad Nasir dari Universitas Tadulako Palu, karena pertanyaannya itu udah nggak ada sama Kak Mona, Kak. Jadi saya sarankan untuk menyampaikan langsung ke Kak Mona nanti pertanyaannya, Kak. Kak Muhammad Nasir dari Universitas Tadulako. Iya, Ya, boleh. silakan Mbak. Berarti ini kita lanjut presentasi aja kan ya, lanjut ke slide Iya, yang Kak. tadi ya. Iya, Kak. Silakan Oh, ya. dilanjutkan. Bentar ya. Tadi tuh terakhir, ya kalau yang ini sebenarnya tadi Study Life Melbourne Project kurang lebih sama. Jadi mereka ngasih kesempatan untuk international student supaya bisa menyelesaikan masalah dari klien. Jadi kita bertindak juga sebagai business consultant. Dia kasih 3 minggu project dan dia assign timnya itu dengan orang yang berbeda-beda background-nya, terus kita present ke kliennya di akhir setelah 3 minggu project itu berlangsung. Ya, paling satu lagi sih yang bisa aku tambahin, untuk tips pendaftaran beasiswa Australia Awards sebenarnya sudah ada disampaikan video dari Australia Awards Indonesia-nya, udah ada di website. Ini nanti kan slide presentasinya bisa didapatkan dari Mas Itman atau Mbak Rusidah. Jadi nanti ini bisa diklik linknya, sudah ada relate ke video yang ada di websitenya. Kalau presentasi dari saya sih udah itu aja. Ini kita langsung ke pertanyaan atau gimana, Mbak? Iya, mungkin langsung ke jawab pertanyaan aja, Kak. Langsung aja dari pertanyaan yang terserah Kakak mau mulai dari mana untuk pertanyaannya. Oke. Jadi untuk pertanyaannya itu kemarin kan udah udah disampaikan sama Mbak Rusida pertanyaan dari teman-teman. Makasih sebelumnya. Cuma saya agak mengubah susunannya. Jadi saya grouping pertanyaannya supaya enak flow-nya. Jadi mungkin saya nggak mention ini pertanyaannya siapa, tapi saya kasih grupnya ada 4 grup. Jadi yang pertama itu grup pertanyaan umum, terus terkait dengan jurusan, terkait proses seleksi dan aplikasi, baru terakhir itu terkait ada yang tanya soal doktoral, beasiswa doktoralnya. Jadi untuk yang umum, pertanyaan pertama itu bagaimana kalau pada saat kita meminta recommendation letter, dosen atau atasan kita meminta kita untuk menulis sendiri saja recommendation letter-nya. Apa yang harus kita lakukan terhadap hal tersebut? Orang yang kita kasih itu harusnya bisa merevisi apa yang memang seharusnya ditulis menurut mereka gitu loh. Jadi kan satu, kita nggak ngebuat mereka mulai buat dari nol, karena sebenarnya kan yang butuh kita gitu ya. Jadi yang kedua, di sisi lain mereka juga bisa tertrigger, kayak kalau kita sebut misalkan nih, kita nyebut anak ini, Mona adalah anak yang bisa mengaktualisasikan target kerja dengan baik, bla 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 gitu. Nah, atasan kita atau dosen ini kan juga tahu kan, misalkan harusnya kayak gini, harusnya gimana gitu. Jadi dia yang coret-coret, yang revisi. Kalau saran saya sih begitu. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Yang kedua, bagaimana cara membuat motivation letter atau esai yang baik tanpa menimbulkan kesan sombong? Kalau saya pribadi sih, yang pasti yang pertama harus menjawab apa yang ditanyakan gitu loh. Karena motivation letter itu kan kayak kalau yang AS ini kan memang dia dibagi menjadi 4 section ya, yang tadi yang kenapa pilih jurusannya, kenapa pilih kampusnya, apa kontribusinya gitu loh. Jadi harusnya yang pasti harus dipastikan itu menjawab apa yang ditanyakan gitu loh.
Kalau supaya tidak membuat kesan sombong, menurut saya ya triknya pemilihan kata-katanya sih. Karena secara tulisan mungkin kan ada kata-kata yang arahnya ke arah arogansi gitu ya. Atau misalkan ya menurut saya pemilihan kata-kata lah, gimana caranya kita bisa mentranslate apa yang memang ada di pertanyaan itu kita jawab dan memang sesuai dengan evidence gitu loh. Jadi apa yang kamu lakukan untuk mencapai itu kan buktinya kan. Kamu melakukan A, B, C, D untuk bisa mencapai itu. Ternyata dampaknya dari apa yang kamu lakukan, si atasannya bilang, oke, kita menyukai apa yang kamu bilang gitu. Jadi itu kan pasti bisa ada diceritain gitu loh. Jadi harusnya kalau memang kita bisa evidence based dan menjawab yang ditanyakan, harusnya sih nggak ada kesan sombong. Dan balik lagi, ketika nanti ditanyain di wawancara, itu proses delivery-nya gimana gitu loh. Karena kan saya pembawaan tiap orang beda-beda. Bisa jadi kamu pemilihan katanya bagus, tapi ternyata pembawaannya mungkin menurut orang bisa terkesan sombong gitu. Jadi mungkin kalau menurut saya, sebelum tes wawancara bisa kali kayak mock interview sama teman atau sama siapalah, sama sahabat gitu. Kayak boleh nggak coba kamu dengerin kamu yang nanya, saya jawab kayak gini, menurut kamu kayak gimana gitu loh. Harusnya sih bisa menjawab. Ini saya udah lihat beberapa pertanyaan di chat. Iya, berarti yang dijawab yang udah drop dulu ya. Iya, Kak. Yang ketiga itu bagaimana tips and trick untuk membuat motivation letter yang dapat meyakinkan pihak pemberi beasiswa dan kampus. Kalau menurut saya balik lagi, karena kan satu pemberi beasiswa punya prioritas sendiri dan kampus juga punya value sendiri. Jadi kalau mau membuat motivation letter yang bisa meyakinkan kedua pihak, berarti kamu harus bisa mengintegrasikan prioritas beasiswanya dan value kampusnya. Jadi dalam satu letter itu kamu bisa kasih unjuk kalau oh ya kamu tuh kepengen belajar ini supaya begini dan itu ternyata align dengan prioritas beasiswanya dan value kampusnya gitu loh. Jadi prioritas beasiswanya A, ternyata kamu pengen belajar A. Value kampusnya itu dia memberikan nanya kemana ya? Halo Mbak Mona. Kayaknya ada gangguan jaringan lagi, jadi mohon bersabar untuk teman-teman. Oh iya, tadi kan ini di grup chat ada beberapa pertanyaan. Kak Mona ini lulusan tahun, oh ya, sudah ada Kak Monanya. Sorry banget, nggak tahu kenapa hari ini internetnya jelek banget. Biasanya nggak kayak gini. Sorry ya, tapi ini kan kebetulan udah selesai presentasi, jadi nggak apa ya aku join dari handphone aja. Iya, nggak apa-apa Kak. Ya, berarti lanjut yang tadi, jurusannya bagus atau enggak lihat dari rating dunia. Bisa lihat dari QS World University Ranking atau Times Higher Education. Bedanya apa? Bedanya di metodologinya. Mereka kayaknya ada bobot yang berbeda dalam ranking universitas, tapi kurang lebih harusnya nggak beda jauh. Jadi dari situ bisa ngelihat, karena mereka bisa sort by, nggak cuma lihat dari ranking university, bisa sort by jurusan juga. Misalkan sortnya lihat dari, oke, saya mau ngambil jurusan bisnis di Australia. Kira-kira kampus mana yang nomor top 5 gitu. Jadi bisa ngeliat kayak gitu juga. Yang kelima, bagaimana cara kita menentukan jurusan dan universitas tujuan kita. Indikator apa saja yang harus diperhatikan dalam memilih hal tersebut. Balik lagi ke pribadi masing-masing. Yang pertama, dilihat dari background studi sebelumnya atau pekerjaan, atau target kita mau ke depan seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, lihat dari
ranking universitas, kayak yang tadi udah dibilang sebelumnya, dijawab di pertanyaan sebelumnya, di-compare sama fokus kita selama studi. Nah, menurut saya ini agak-agak sederhana tapi penting gitu loh. Karena gini, kalau ini pakai pengalaman saya, misalkan kayak kemarin itu sebenarnya saya mau ngambil MBA di NU, Australian National University, itu di Canberra. Tapi setelah lihat perbedaan Canberra dan Melbourne, kayaknya lebih baik di Melbourne karena Canberra itu tanda kutip semacam kayak kota mati. Kota matinya maksudnya gini, kayak kurang banyak ada entertainment, terus kayak ya mereka si Canberra ini memang banyak kayak wisata alamnya gitu, tapi aku pribadi bukan tipe yang suka kayak begitu gitu loh, makanya kayaknya mau cari kota yang lebih hidup. Akhirnya aku pilih, aku cari kotanya dulu di Melbourne, terus cari universitasnya gitu loh. Jadi ngelihat itu juga. Terus yang terakhir paling poin-poin kecil lain yang mungkin penting buat kalian, karena ada macam-macam kan concern orang. Kayak kemarin ada beberapa temanku yang dia lihat kayak keberadaan hal-hal terkait dengan Indonesia, misalnya susah nggak sih nyari makanan halal gitu, macam-macam. Atau misalkan banyak nggak sih orang Indonesia di kota itu kayak gitu, karena beda-beda tiap orang gitu. Semoga menjawab pertanyaan yang nomor 5 tadi. Terus yang keenam, apa yang harus kita pilih bila kita diterima di kampus negeri namun ranking universitasnya tidak terlalu bagus, dan kita diterima di kampus swasta luar negeri namun ranking universitasnya cukup bagus. Ini aku translate-nya itu kampus negerinya maksudnya kampus dalam negeri ya, kampus dalam negeri namun ranking universitas, atau kampus negeri namun ranking universitasnya tidak terlalu bagus, tapi kita juga diterima di kampus swasta luar negeri namun ranking universitasnya cukup bagus. Kalau aku bilang sih di sini itu gini, kalau kita di Indo kan kita lebih mungkin masih ada mindset kuliah di kampus negeri aja gitu kan, lebih bagus dibanding swasta gitu. Kalau menurut saya kalau misalkan udah mau targetin sekolah keluar, perspektif seperti itu udah nggak begitu berlaku ya, nggak begitu penting, karena sebenarnya udah ada, kalau memang kamu mau ngecek kayak gitu bagus atau enggaknya, kamu mendingan refer ke World University Ranking gitu loh. Jadi kalau memang udah mau sekolah keluar, lebih baik ngelihatnya ranking secara global gitu. Kalaupun dia memang swasta dan ternyata rankingnya bagus, ya nggak ada masalah menurut saya, karena memang sudah terbukti gitu loh, memang rankingnya bagus dan jurusannya memang pas untuk yang kamu pilih gitu loh. Nah, itu beberapa pertanyaan yang untuk umum. Untuk pertanyaan yang tentang jurusan, bagaimana peluang untuk jurusan itu untuk lolos beasiswa AAS? Seperti yang tadi udah dibahas di presentasi, intinya bagaimana kamu bisa mengaitkan jurusan kamu dengan priority area of academic study. Kalau memang bisa dikaitkan, seharusnya tidak ada masalah, dan untuk persyaratan lain seperti dokumentasi yang dibutuhkan itu juga harus bisa tick dan mengisi 2 link website. Terus yang kedua, berapa minimum pilihan jurusan di formulir? Kalau nggak salah ada 2 pilihan jurusan di formulir. Terus yang ketiga, bagaimana cara meyakinkan pihak penerima beasiswa jika mengambil jurusan pada S2 yang tidak linear dengan jurusan S1. Pemateri S1-nya teknik, kemudian S2-nya MBA. Kayak yang tadi aku bilang, balik lagi, kamu mau ngaitin kemana? Kalau kamu mau mengaitkan dengan pekerjaan, seharusnya bisa, kayak contoh, saya bekerja di bagian investasi, jadi menurut saya punya perspektif untuk internal bisnis itu penting gitu loh. Bukan berarti harus bisa buat regulasi untuk kepentingan negara doang, karena kita nggak pernah tahu impact-nya ke bisnis kalau kita nggak tahu internal bisnis seperti apa gitu loh. Jadi menurut saya balik lagi gimana cara kamu mengaitkannya. Kamu mau mengaitkan ke background studi kamu, misalkan kamu mau misalkan kamu S1-nya teknik mesin, terus ternyata kamu ke depannya kamu pengen ngambil spesifikasi apa yang mungkin
ada ngarah-ngarah ke bisnisnya juga, misalkan mechanical engineering and management atau and business studies gitu. Jadi itu balik lagi ke kamu sih. Kamu mau mengaitkan gimana? Harusnya terhadap background pekerjaan itu lebih banyak ruang lingkupnya untuk bisa jadi alasan kenapa bisa ngambil jurusan yang gak linear. Yang keempat, apakah program MBA di Monash University mewajibkan calon mahasiswa untuk punya pengalaman kerja? Setahu saya, ngambil MBA itu di mana-mana harus punya pengalaman kerja. Setahu saya ya. Tapi, kalau saran saya, kalau kamu mau lebih tahu sebenarnya apa yang dipersyaratkan sama university, misalkan dia udah ada di website nih, tapi kamu nggak begitu ngerti, kalau saran saya, email aja. Karena belum tentu apa yang dia tulis di situ itu sesuai dengan yang kamu tangkap gitu. Kayak waktu kemarin itu, waktu saya ngambil di Monash itu, dia tulis harus ada managerial experience. Nah, saya pikir managerial experience-nya kayak apa nih? Kamu mau minta saya harus jadi junior manager kah? Atau kamu harus menjadi saya senior manager atau gimana gitu loh. Jadi akhirnya saya email, dan ternyata saya ceritain saya pernah bekerja gini, terus saya pernah punya tim seperti ini gitu. Apakah saya bisa masuk menjadi kandidat untuk MBA gitu. Terus mereka bales dan mereka bilang, kita minta CV kamu, kita mau pelajarin dulu CV kamu. Dan akhirnya mereka balik lagi ke saya dengan informasi saya bisa jadi salah satu kandidatnya dan saya memenuhi kriteria yang mereka tetapkan. Terus bagaimana dengan ilmu pendidikan kebidanan di sana? Apakah sudah ada kampus yang khusus punya jurusan kebidanan tersendiri atau jurusan kebidanan masih di bawah naungan ilmu keperawatan seperti negara lain? Nah, kayak gini-gini nih. Yang tadi aku bilang aku nggak begitu tahu kalau soal jurusan, tapi kemarin aku coba cari ada Master of Midwifery di Flinders Uni, ada juga Master of Advanced Midwifery Practice di Monash. Nah, kayak gini, kalau saran saya balik lagi kayak tadi aku bilang, mendingan coba tanya lagi dan coba cek lagi apakah memang jurusan ini cocok dengan yang memang kamu mau. Karena itu sebenarnya satu informasi ada di website. Mereka pasti akan ada nulis kayak apa aja sih subjek pelajarannya, apa yang akan kamu pelajarin gitu-gitu. Terus mereka akan kasih exam atau semua cuma assignment kayak gitu-gitu ada pasti. Dan kalau memang belum jelas, kamu bisa menghubungi langsung ke kampusnya. Terus jurusan saya ilmu komunikasi. Tema AS saya berkaitan dengan pelatihan tenaga kerja. Itu termasuk dalam field apa di AS? Apakah education? Untuk program S2, jurusan pendidikan kampus mana yang paling direkomendasikan? Kalau berhubung saya juga bukan academic counselor, kalau dilihat sepintas sih sepertinya cocok. Pelatihan tenaga kerja ini termasuk dalam field education. Tapi kalau misalkan tanya pendidikan kampus mana yang paling direkomendasikan, mungkin bisa cek di QS World Uni Ranking. Kemarin sih lihat top 3 kampusnya itu untuk education itu ada University of Sydney, University of Queensland, sama Monash. Terus yang terakhir untuk jurusan, latar belakang jurusan pendidikan biologi, apakah berat jika ingin mengambil jurusan biologi medical? Mohon maaf, kalau yang ini jujur saya tidak bisa menjawab, karena lebih baik saran saya coba cek jurusannya ada di uni mana, kamu pelajarin apa subjek-subjeknya, coba cek apakah memang cocok sama yang maunya kamu, kalau memang nggak begitu tahu, pengen tanya lebih lanjut, mungkin bisa menghubungi kampusnya. Oke, lanjut ke grup yang ketiga. Semoga nggak bosan. Lanjut ke grup yang ketiga, itu tentang proses seleksi. Bagaimana jika pendaftar tidak memiliki hasil tes TOEFL IELTS? Aduh, mohon maaf, tapi ini adalah salah satu requirement, jadi harus punya tes TOEFL atau IELTS. Yang kedua, jurusan yang dipilih bukan prioritas, apa masih bisa berpeluang untuk mendapatkannya? Kalau berpeluang, bagaimana cara meyakinkan pihak bersangkutan agar kita dapat diterima? Kembali lagi jawabannya sama. Prioritas yang tadi sudah disebutkan itu bukan jurusan. Jadi dia hanyalah lingkup dari area studinya. Jadi jangan diartikan harafiah itu sebagai nama jurusannya gitu loh. Jadi sekarang triknya itu adalah gimana kamu bisa mengaitkan jurusan yang kamu pilih dengan pilar yang sudah ditetapkan AS. Yang ketiga itu bagaimana cara membuat proposal studi untuk S2 untuk mendaftar beasiswa AS.
Proposal studi ini maksudnya mungkin menjawab ini kali ya, pertanyaan yang ada di yang tadi yang short essay. Cara menjawabnya ya gimana ya? Cara menjawabnya yang pasti pertama kenali dulu kamu tuh maunya gimana. Kamu maunya target kedepannya kayak apa? Coba cari jurusannya dan cari kampusnya. Dalamin betul kayak benar nggak sih ini yang memang kamu mau. Kalau emang nggak begitu ngerti, coba klarifikasi ke kampusnya. Dan kalau memang udah tahu, harusnya bisa menjawab alasannya gitu loh. Karena kamu punya target A, makanya kamu ngambil jurusan B di Universitas C. Jadi kalau menurut saya, harusnya sih, apakah di referee letter harus ada stempel instansi karena karantina ini di kampus tidak ada pegawai yang masuk sehingga tidak bisa minta stempel. Susah juga ya pertanyaannya. Harus ada. Ya, harus ada. Nah, masalahnya, ngerti sih karena corona ini ya. Jadi kalau menurut saya, kembali lagi email aja coba ke long term awards-nya. Ada kan di ini ya, di website kontaknya. Coba di email, menurut saya mereka cukup proaktif kok untuk membales. Kebetulan kan juga submission-nya sampai 30 Juni ya. Jadi harusnya sih masih bisa lah coba ditanyakan. Terus, apakah untuk pendaftar program master harus mencantumkan ijazah SMA? Setahu saya enggak, harus mencantumkan ijazah S1. Untuk upload berkas dokumen AS, ada dokumen kita isi berkas apa aja. Akta kelahiran perlu diupload. Ini agak tricky sih. Menurut saya kalau misalkan memang kamu udah point out, saya punya saya pernah ngikutin seminar ini atau saya pernah mewakilkan Indonesia di mana untuk program ini gitu. Kalau menurut saya upload berkas other dokumen ini bisa kamu upload sertifikat-sertifikat itu yang kamu tulis sebagai achievement kamu. Kalau akte kelahiran mau diupload nggak ada masalah karena nggak ada guidance tertentu untuk other dokumen ini mau diisi apa gitu. Terus, adakah pengaruh bobot penilaian terhadap pengalaman kerja? Nah, jadi gini, ini pertanyaannya tergantung gimana kita ngelihatnya ya. Gimana tergantung kita ngelihatnya. Karena kalau misalkan kamu ngelihat, berarti kalau ada pengalaman kerja baru bisa shortlisted dong? Enggak. Karena aku punya beberapa teman yang dia baru lulus dan dia tidak punya pengalaman kerja. Jadi kalau dibilang ada pengaruh bobot penilaian terhadap pengalaman kerja, ada, karena kayak yang tadi waktu dipresentasikan, ada latar belakang profesional yang dia lihat. Tapi tidak serta-merta kalau kamu punya pengalaman kerja, berarti kamu bisa shortlisted gitu loh. Jadi intinya, fresh graduate pun tetap bisa shortlisted. Untuk mendaftar AAS, apakah kita harus memiliki LOE terlebih dahulu atau pada saat kita sudah dinyatakan lolos seleksi? Enggak. AAS ini beda sama kayak beasiswa lain seperti LPDP. Kalau kamu nggak punya LOE, memang nggak ada masalah gitu loh. Jadi kayak kamu apply, kayak saya apply AAS, saya nggak punya LOE apa-apa, karena pada akhirnya nanti semua dokumen itu disampaikan oleh si AAI, Australia Awards Indonesia. Ya, kalau misalkan setahu saya kalau misalkan gini, ternyata si kampusnya itu punya persyaratan tersendiri. Misalkan mereka ternyata butuh motivational letter sendiri di samping apa yang sudah disampaikan ke AAS, itu nanti akan di bridging sama AI-nya. Jadi AI-nya akan bilang ke awardee-nya, oh ternyata kampus kamu butuh motivational letter, mungkin kamu bisa buat itu supaya dokumen-dokumen ini kita bisa sampaikan ke kampus gitu loh. Jadi intinya nggak harus punya LOE. Di dalam statement of purpose ada satu pertanyaan di mana menyuruh kita untuk menyampaikan mengenai masalah apa yang sudah kita selesaikan atau kita ikut andil di dalamnya. Apakah boleh masalah yang dicantumkan itu tidak selaras dengan jurusan yang ingin kita ambil? Boleh. Karena nggak ada guidance apapun untuk itu. Kan dia cuma bilang, tolong ceritakan masalah yang pernah kamu selesaikan, gimana kamu menyelesaikannya, dan kalau nggak salah ada juga mention soal kepemimpinannya ya. Tunjukin kalau kamu punya kepemimpinan gitu. Jadi nggak ada keharusan harus sesuai dengan jurusan yang kita ambil. Apa saja yang dipersiapkan tips untuk menghadapi wawancara AS? Tadi udah ya, jadi yang pasti
setelah submit dokumen itu PDF-nya jangan hilang, disimpan karena itu bakal jadi guidance kamu untuk bisa menceritakan apa sebenarnya latar belakang atau alasan kamu apply AAS. Terus yang kedua ya mungkin kalau memang mau update berita tentang hubungan Indonesia-Australia itu ada nilai plusnya karena siapa tahu dia nanya, kita kan nggak tahu. Ternyata pewawancaranya nanya. Terus dalam wawancara AAS pertanyaan apa saja yang sering muncul? Pertanyaan tentang esai dan pertanyaan lain yang mungkin bisa case by case tergantung kandidatnya. Bisa aja misalkan kayak saya kayak tadi, saya latar belakang pekerjaannya di bidang investasi, terus dia nanya, yang kamu tahu masalah investasi di Indonesia apa? Atau misalkan kayak saya ngebahas tentang supply chain management, dia nanya, emang kenapa? Emang logistik Indonesia kayak gimana? Gitu. Jadi dia bisa aja macam-macam nanyanya. Terus, adakah kuota penerima beasiswa S3? Bagaimana pembagian persentase antara kuota S2 dan S3? Nah, kalau kuota ini mungkin beda-beda tiap tahun. Karena waktu saya kan beasiswa 2018 ya, berangkatnya 2019. Saya dapat beasiswa 2018. Nah, waktu 2018 itu kita kuotanya 250 orang. 250 orang, dari 250 orang, 30 orang yang dapat S3. Jadi sebenarnya kalau kuotanya berapa, jujur saya nggak tahu, tapi kira-kira segituan. 30 orang S3, sisanya untuk S2. Selain Oasis, kita harus mengisi form aplikasi apa lagi? Bisa di-share linknya. Karena internetnya nggak bagus, sebenarnya saya tadinya mau ngasih unjuk, tapi karena saya ini juga joinnya pakai handphone, mungkin bisa dilihat di ini, masuk ke Beasiswa Australia Awards, terus kan masuk ke long term awards-nya ya. Nanti di sebelah kanan tuh ada kayak link ke macam-macam lah topiknya. Cari yang how to apply, terus lihat, karena di sini ada, tunggu ya, aku balikin aja kali ya, bisa nggak ya? Oh ya, gini aja. Tunggu ya, sebentar aku balikin. Ini aku balikin bentar ya, Mbak, buat ngasih tahu. Semoga kelihatan. Iya, Kak. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Jelek ya? Kelihatan, Mbak. Bagaimana teman-teman, kelihatan nggak? Intinya masuk ke... Kelihatan, Mbak. Oh iya. Kelihatan ya? Ya, Masuk silakan. ke long term awards ini. Ya, masuk ke long term awards ini. Terus di sini kan ada macam-macam. Ini pilih yang how to apply. Terus ini dia ada bilang the following are 2 steps to apply for long term awards. Jadi ada Oasis sama ini additional information for online application, ini masuk dari sini linknya. Jadi ada 2. Kalau nggak salah itu pertanyaan terakhir untuk aplikasi proses seleksi. Nah, pertanyaan terakhir di grup yang terakhir yang aku buat ini untuk beasiswa doktoral. Pertanyaannya adalah research apa yang paling banyak menarik para supervisor untuk diterima sebagai mahasiswa bimbingan ketika mengajukan proposal. Jadi, setelah berdiskusi sama temanku yang ngambil beasiswa doktoral, intinya ada 2 kan pemilihan topik untuk doktoral itu. Jadi topiknya itu, yang pertama topiknya dijadikan prioritas dari kampus. Kalau topiknya dari kampus, berarti biasanya ada grant yang mengikuti untuk topik tersebut gitu loh. Jadi harusnya mungkin bisa ngambil grant itu gitu loh. Yang kedua, atau topik yang dibawa sendiri. Nah, kalau topik yang dibawa sendiri ini disesuaikan dengan prioritas pemberi beasiswa yang tadi, pilar yang priority area of academics tadi. Karena belum pernah ada topik riset yang dibawa sendiri tapi didanai dari kampus gitu loh. Jadi sebenarnya kalau ditanya riset yang paling banyak menarik para supervisor, karena ini mau ngambil beasiswa AS, berarti ya kalian harus bisa relate ke prioritas studi. Dan ada insight dari temanku, topik penelitian yang disuka di Australia itu lebih ke pertama membawa dampak sosial,
Yang kedua, kaya akan data. Jadi ada potensi untuk riset yang berkelanjutan. Gitu. Nah, itu adalah jawaban-jawaban untuk pertanyaan yang udah di-drop. Berikutnya gimana nih, Mbak? Ya, oke Mbak. Di grup chat sudah banyak sekali kok pertanyaan yang masuk, tapi sebagian sudah ada yang terjawab, kayak ini yang lintas jurusan, kemudian peluang-peluang untuk lulus gimana. Tadi yang pertama ada yang bertanya juga, Kak, katanya kalau lulus administrasi di infonya itu lewat email atau lewat mana, Kak? Lewat email. Oh iya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, Kak, dari Robi Johan. Jika merupakan mahasiswa fresh graduate dan dari area yang bukan termasuk prioritas, apakah itu termasuk ke dalam kategori non-target dan bagaimana peluang lulusnya? Kalau dia fresh graduate dan tidak masuk geografi fokus area ya? Iya, Kak. Dan dia dari area yang bukan termasuk prioritas. Ya, bukan area prioritas. Iya. Intinya dicoba aja. Karena aku juga punya temen, dia bukan dari prioritas academic study dan dia dapat fresh graduate. Jadi intinya dicoba aja. Oh iya, Kak. Kemudian kalau pertanyaan peluang dari... lulusnya, Ya. Ya, Kak, ya. silakan Kalau lanjut. peluang lulusnya intinya ya selama dokumentasi lengkap dan dokumentasi lengkap, ngisi link, semuanya udah cek, harusnya sih tinggal berserah pada Yang Maha Esa aja. Ya, betul. Kalau pertanyaan dari Indah Krismanola, kayaknya udah ini, Kak, banyak pertanyaan yang mirip-mirip soal passionnya dia itu katanya di bidang keuangan. Apakah dia bisa mengambil Master of Finance di Australia untuk purpose ke AAS atau mengambil jurusan MBA? Atau mungkin ada saran dari kakak mengenai passionnya ini Indah, gitu Kak? Background-nya manajemen keuangan. Dia di bidang manajemen keuangan, Kak. Oh, ya. Kalau saran saya, misalkan mau milih antara finance atau MBA ya, soalnya Iya, beda Kak. banget tuh, nggak tahu ya. Kalau finance mungkin lebih yang teknikal, mungkin supaya nggak nyaru ya. Belajar MBA itu, to be honest, bukan belajar teknikal kayak master yang biasa. Itu yang pertama mesti diingat, karena emang tujuannya untuk menyiapkan kandidat supaya dia bisa jadi senior eksekutif kan. Kita akan dikasih pembelajaran beda-beda, dapat finance, dapat leadership, dapat segala macam, tapi itu beda skupnya. Kalau master kayak master finance itu dia akan dalam. Kalau MBA sebenarnya nggak ada. Itu yang aku bisa bilang. Jadi tergantung kalau kamu mau memperdalam lagi si finance-nya. Kalau saranku ngambil finance. Tapi kalau kamu misalkan kamu udah tahu, kamu udah punya background finance, tapi kamu mau barengin dengan, kamu pengen bisa siap jadi manajer yang bisa punya tim baik, terus kayak macam-macam lah untuk kandidat leadership yang baik, kalau itu mungkin bisa ke MBA gitu loh. Jadi memang harus bisa bedain kamu maunya kemana gitu loh ngambilnya. Dan jurusan itu harusnya bisa ngarahin kamu ke sana. Oke, Kak. Ini pertanyaan selanjutnya lagi, Kak. Seberapa besar peluang kalau kita itu udah nemu supervisor? Apakah berpengaruh terhadap presentasinya kita itu diterima? Sebenarnya ada pengaruhnya kalau udah dapet supervisor. Tapi balik lagi, intinya kalau misalkan kamu bisa relate si topik penelitiannya terhadap prioritas AAS, terus yang kedua poin yang tadi, poin kamu punya supervisor itu adalah cuma satu di antara penilaian lain gitu loh, penilaian banyak poin. Jadi ya
bukan berarti karena punya supervisor chance kamu lebih besar juga. Ada chance-nya, tapi kalau dibilang berapa peluangnya ya aku juga nggak bisa jawab gitu. Oke, Kak. Ini ada yang bertanya lagi, kalau esai yang kita buat itu ada minimal atau maksimalnya, Kak? Maksimal word-nya. Word-nya, Kak. Maksimal word-nya ada. Berapa ya? Kalau nggak salah, berubah-berubah deh. Itu kayaknya kamu mesti lihat di ini deh. Coba cek di Australia Awards Policy Handbook. Itu ada di website-nya. Nanti aku kasih linknya ke ini deh, ke Mas Itman. Ya, ada di website sih harusnya. Itu ada di policy handbook-nya. Tapi intinya harusnya sih nggak yang sampai 1.000 kata. Seingat aku mungkin 500-an. Dia nggak banyak kok. 500 untuk satu pertanyaan ya. Karena kan pertanyaan ada 4. Menurut Kakak, kalau kita tidak memiliki banyak pengalaman organisasi maupun prestasi lain yang bisa kita tunjukkan, gimana Kak sarannya? Baik dalam penulisan esai ataupun wawancara. Kalau nggak punya pengalaman organisasi ya? Iya. Dan nggak punya prestasi juga? Iya, betul Kak. Tidak punya pengalaman. Gimana? Susah nih pertanyaannya. Soalnya kurang lebih gini, maksudnya gimana ya? Karena kan sebenarnya ya kalau misalkan mau jujur, nggak semua yang keterima itu punya prestasi yang wow banget gitu. Misalkan kayak sudah pernah mewakili Indonesia kemana, terus juara apa-apa, nggak kayak gitu sih. Tapi kalau ada yang bisa disampaikan terkait achievement atau pengalaman organisasi, itu materi yang baik untuk si beasiswa AS atau mungkin yang menginterview, supaya dia tahu kamu tuh pribadi yang seperti apa gitu loh. Jadi sebenarnya kalau misalkan pertanyaannya kayak gitu, aku juga bingung jujur mau cerita bagian mananya, karena mereka tuh perlu profil kamu kan. Mereka kan akan assess kan, oke, ini orang ini dia fresh graduate, punya pengalaman organisasi ABCD, dia punya tujuan EEFG, oke gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan nggak punya itu, mungkin dari sisi beasiswanya juga akan bingung mau assess-nya gimana gitu loh. Jadi kayak aku pun nggak ngerti Kak, kalau misalkan nggak punya itu mau diceritain apa, karena kurang lebih yang kita sampaikan itu kan assessment tentang diri kita sendiri kan. Jadi ya mungkin coba volunteer atau apa dulu gitu, jadi kita bisa cerita gitu loh. Oke Kak. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Yuma Inismar, tadi kan pertanyaan sudah dijawab sama Kak Mona, jadi saya loncat saja ke pertanyaannya Puspita. Katanya kalau mau ikut seleksi tahun ini sampai Juni 2020 apakah harus ada sertifikat IELTS atau TOEFL-nya Kak? Iya harus, karena itu salah satu persyaratannya. Kalau ini Kak dari Joko Susilo SE, Kak Mona untuk jurusan bisnis di kampus Australia, apakah tetap menggunakan sertifikat GMAT atau GRE sebelum apply ke kampus? GRE atau GMAT? Beberapa ada yang ada. Waktu itu aku pernah cek di University of Sydney ada, harus di University of Melbourne ada, di Monash nggak harus, di NU nggak harus, kalau nggak salah inget ya. Tapi setelah aku masuk, jadi waktu itu aku sempat waktu information day gitu, aku nanya ke kampusnya kayak aku kan itu posisinya udah dapat award dia. Terus waktu info day aku nanya ke University of Melbourne, ya ternyata ada persyaratan kamu perlu GMAT, tapi sekarang aku nggak punya GMAT, gimana gitu. Ternyata di waive itu sih. Jadi ternyata untuk persyaratan itu bisa jadi di waive, tapi dengan catatan kamu harus tanya dulu ke kampusnya.
Oke, Kak. Ini masih ada kurang lebih 10 pertanyaan lagi, Kak. Nggak apa-apa. Soalnya Nggak baru apa-apa. ini banyak yang bertanya. Selanjutnya ada yang bertanya, Kak, kalau kita dari PNS dosen mau ambil dokter itu sebaiknya gimana ya? Sudah harus ada proposal dari profesor di kampus di Australia atau gimana, Kak? Iya, sudah harus dong. Karena kan nanti di proses wawancara itu kan untuk yang doktoral kita akan presentasi penelitian ya, proposal penelitiannya. Kalau untuk pengalaman kerja untuk daftar program doktoral itu harus atau tidak, Kak? Untuk program Pengalaman doktornya? kerja untuk doktoral. Iya. Nggak harus sih. Nggak harus. Tidak ada persyaratan harus ada pengalaman kerja untuk kandidat untuk doktoral. Kemudian apakah kita bisa minta surat rekomendasi dari ketua sosial community yang pernah kita ikuti atau bagaimana, Kak? Bisa, nggak ada batasan untuk siapa yang ngasih rekomendasi. Oh, ya. Kemudian ada yang bertanya lagi, Kak, terkait leadership experience itu boleh nggak Kak menceritakan terkait peran di lingkup komunitas atau gerakan sosial atau leadership experience-nya hanya pada lembaga profesional atau enggak? Kalau fresh graduate boleh menceritakan leadership selama di kampus atau gimana, Kak? Boleh, nggak ada batasan mau ngebahas di mana. Pokoknya dia nanya kan leadership experience kamu seperti apa, terus kalau kamu menemukan masalah, solusinya bagaimana waktu itu, kayak gitu. Jadi nggak ada batasan harus dibahas di lingkup kampus kah, atau lembaga profesional kah, nggak ada batasan. Kalau pengalaman organisasi, kemudian dia hanya sebagai anggota, perlu dicantumkan nggak, Kak, di bagian ininya, formnya nanti? Cantumin, nggak ada masalah. Cantumin aja. Kemudian ini di dalam additional information form, ada kategori beasiswa pilihannya itu publik dan open. Itu maksudnya apa ya, Kak? Perbedaannya? Di dalam apa form, sorry? Di dalam additional information form ada kategori beasiswa. Pilihannya itu publik sama open. Publik sama open. Aku kurang begitu ngasih bagian ini. Nanti aku cek lagi ya. Iya, Kak. Nanti aku cek lagi deh. Soalnya aku publik atau open. Baru dengar sih. Ntar aku coba cek deh ya. Nanti aku kabarin jawabannya. Ya, Kak. Jadi untuk pertanyaan dari Muhammad Nasir tadi, jawabannya ditahan dulu, nanti diberitahukan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Kak, salah satu proses pendaftaran kan ada tes IELTS. Apakah ada target untuk tes IELTS-nya? Harus skor berapa atau hanya keperluan administrasi? Ada targetnya. Ada dong. Tadi kan IELTS-nya 5,5 untuk yang magister, yang dokter 6. Oh iya. Nah, kemudian pertanyaan tadi dari grup kupas-tuntasnya dari Mas Muhammad Nasir Untat Palu. Pertanyaannya, Kak, apakah boleh bawa anak angkat sebagai dependen? Kemudian untuk untuk itu aja dulu, Kak, yang dijawab. Apakah boleh bawa anak angkat sebagai Iya. Maka boleh bawa anak angkat sebagai dependen. Iya, Kak. Pertanyaannya susah nih. Kalau dia nggak ada yang mengasuh lagi, mungkin boleh ya. Karena dependen itu kan yang terkait langsung. Misalkan suami atau anak, anak.
Tapi kalau misalkan anak angkat, kalau memang keadaannya nggak memungkinkan untuk ditinggal, harusnya boleh. Itu biasanya bisa dikomunikasikan ke AI lagi nanti kalau udah shortlisted. Kemudian yang bertanya lagi Kak dari Nurlailah, apa saja nilai tambah yang bisa diusahakan dari sekarang? Peserta ini Kak, dia masih semester 5. Jadi dia tanyakan nilai tambah yang bisa diusahakan dari sekarang sebagai penunjangnya nanti supaya dia bisa lulus beasiswa AS ini. Nilai tambah ya? Iya, Yang Kak. pertama, ikut organisasi. Yang kedua, belajar bahasa Inggris. Yang ketiga, mungkin sering-seringlah kayak udah tahu menggali mau kayak apa. Jadi nanti begitu apply, kamu tahu memang minat kamu di sana dan kamu bisa aware misalkan berita-berita terkait tentang minat kamu itu, misalkan field-nya di logistik gitu. Iya, kamu tahu apa sih emang rencana kamu ke sana, terus gimana emang progres pemerintah misalkan udah memajukan logistik Indonesia gitu-gitu. Jadi update berita sih, paling itu aja. Oh, ya, Kak. Kemudian pertanyaan selanjutnya Oh ya, mungkin terakhir ada tambahan tadi dari temanku, kontribusi ke masyarakat. Jadi kembangin ide-ide yang baru untuk Indonesia, terutama yang bisa berdampak sosial, bisa berdampak balik ke masyarakat. Itu agak susah sih sejujurnya ya, tapi dari teman doktoral dia yang ngasih ide. Iya. Masih ada yang mau ditambahkan? Banyak contekan, mohon maaf. Nggak apa-apa, Kak. Enggak, udah itu aja. Oh, ya. Kemudian, apakah beasiswa AS menjadikan akreditasi kampus dan jurusan sebagai persyaratannya juga, Kak? Akreditasi kampus sebagai persyaratan? Iya. Enggak sih, enggak. Tapi enggak ada syarat. Oh, enggak ada. Enggak ada. Biasanya nanti ketika pas info day, itu kita kan kayak datang dengan kan udah shortlisted nih jadi awardee. Terus info day kita datang dengan kamu mau datang ke stand yang mana kan, dia akan minta kayak coba kamu pilih 5 universitas yang kamu mau datengin gitu kan. Terus kamu pasti bawa macam-macam lah kayak dokumen, terus pertanyaan yang memang udah disiapin gitu. Kayak waktu dulu soalnya aku ingat ada temanku, dia bawa IPK-nya, dia bawa transkrip karena kayaknya ada persyaratan, temanku ini PhD, dia mau ngambil jurusan apa aku lupa, terus dia bawa semua dokumennya, dia tuh ada mau nanya kayak, ini agak case by case, jadi dia ada satu subjek yang nilainya jelek, tapi sebenarnya IPK-nya tuh bagus gitu loh. Nah, kayaknya ada kayak semacam interconnected gitu antara jurusan PhD-nya sama si jurusan S2-nya. Nah, begitu dia bawa transkripnya, terus kayak mereka diskusi, aku nggak tahu sih outputnya, tapi intinya kalau misalkan untuk akreditasi nggak ada, cuman nanti pas info day itu kamu bisa tanya macam-macam dan pasti dia akan nanya kayak, kamu lulus dari mana, kamu dulu ngambil S1 apa, IPK-nya berapa, ada bawa dokumen nggak, gitu-gitu pasti ada gitu loh. Jadi jangan takut soal akreditasi. Pertanyaan selanjutnya, Kak, Kak Mona mengambil MBA itu untuk jurusan apa, Kak? Dan bagaimana mengaitkan dengan priority field-nya? Aku ngambil MBA nggak ada jurusannya. MBA di Monash itu general, nggak ada peminatannya. Kalau ditanya gimana ngehubungin ke priority academic area of study, pasti kan MBA biasanya hubungannya ke efektif ekonomi ya, pilar yang ekonomi. Aku ngubunginnya ke background pekerjaan. Jadi karena memang pekerjaanku di bidang investasi, aku harus punya perspektif soal bisnis gitu. Oke, Kak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana prospek peluang kerja setelah mengambil studi di Australia, utamanya kampus yang Kak Mona pilih? Nah, kemudian apakah ada jaminan kerjasama dengan pemerintah Australia atau gimana, Kak?
Apa, sorry? Eh, Sorry, boleh diulang? Boleh nggak? ya Kak, bagaimana prospek peluang kerja setelah ngambil studi di Australia, utamanya kampus yang Kakak pilih? Apakah ada jaminan kerja dari pemerintah Australia atau gimana? Jadi, disclaimer-nya adalah, kalau dapat beasiswa AS, harus keluar dari Australia selama 2 tahun setelah lulus. Jadi kalau misalkan ditanya prospek kerja, ada tapi bukan di Australia. Karena kamu harus keluar setelah beasiswa ini berakhir. Gitu. Kalau misalkan, ya udah itu aja sih jawabannya. Intinya nggak boleh stay di sini untuk kerja. Pertanyaan dari Mamik Utami, Kak, based on your experience untuk basic living cost di Australia, gimana Kak? Apakah dalam setiap region itu standarnya sama atau tidak? Beda. Kayaknya beda deh. Seingat aku, setiap region itu, sama ya? Seingat aku kayaknya disesuaikan dengan ininya, disesuaikan dengan living cost di regionnya, seingat aku ya. Tapi harusnya nggak beda jauh, mestinya. Karena kan masih sama-sama di Australia. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kalau nggak salah pertanyaannya, ini ya, apa sih, cukup atau enggak untuk living cost-nya ya? Halo? Based on our experience untuk basic living cost di Australia-nya Kak gimana? Kenapa ya? Oh, saya ambil dulu. Nah, mungkin sudah agak kurang stabil jaringannya. Sorry nggak. Halo Mbak. Halo ya? Ya, tadi pertanyaannya itu based on your experience untuk basic living cost di Australia-nya itu gimana Kak? Apa yang udah diberikan stipend setiap bulannya cukup kok, bahkan lebih. Untuk pertanyaan, tapi sorry ya. mau nambahin dikit. Ya, Bahkan Kak. lebih kalau kita masak ya, kalau kita kayak, ya balik lagi personal expense-nya kayak gimana ngaturnya. Kalau misalkan kita rajin jajan di luar, rajin beli-beli, ya mungkin nggak cukup. Tapi kalau misalkan sering masak, ya nggak ada masalah, masih lebih. Kemudian ini pertanyaan terakhirnya, soalnya sudah setengah 6 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi Ya. Kak Mona, living allowance dari AAS, apakah ada tambahan ekstra LA atau untuk yang membawa keluarga, misalnya istri atau anak? Kalau ada, bagaimana ketentuannya, Kak? Nggak ada, sayang sekali teman-teman kalau misalkan membawa bagasi, ya kan, ada suami, ada anaknya, sayang sekali tidak ada tambahan sama yang single. Jadi pintar-pintarlah mencari peluang ketika udah sampai di sini gitu, karena banyak mahasiswa Indonesia lain yang kalau misalkan mereka berkeluarga ya cari pekerjaan gitu. Jadi mungkin karena waktu sudah setengah 6 Kak, waktu Indonesia bagian tengah, beberapa menit lagi buka puasa. Bagaimana teman-teman, masih ada yang ingin bertanya? Tapi kayaknya ini masih banyak nggak sih di chat? Nggak ya? Aku lihatnya kayak beberapa ada yang kayak terakhir nih. Benar nggak di Melbourne iya, dalam iya, sehari cuaca bisa berubah-ubah? Ada pertanyaan. Iya, ada 2 ya ini. Bentar ya, Kak. pertanyaan dari Mbak Desi dulu. Setelah masa studi selesai wajib keluar dari Aussie, boleh langsung lanjut PhD di luar Indonesia dan Australia atau harus menetap di Indonesia? Setelah selesai masa studi, wajib keluar dari Aussie. Ya, wajib keluar dari Aussie. Boleh langsung lanjut PhD di luar Indonesia dan Australia. Tidak ada ketentuan soal itu. Boleh, harusnya balik lagi. Kamu ada ikatan balik sama organisasi di Indonesia atau enggak? Kalau misalkan ada, ya mungkin bisa disesuaikan dengan peraturannya organisasinya gitu. Kalau nggak ada, ya jadi bisa langsung. Nggak ada keharusan.
Terus yang terakhir, Kak Mona, benar nggak di Melbourne itu dalam sehari cuacanya bisa berubah-ubah dan apakah itu berpengaruh banyak terhadap kegiatan perkuliahan? Iya, sehari itu bisa berubah-ubah karena di sini terdengar 4 seasons in one day. Bisa tiba-tiba panas, bisa tiba-tiba dingin gitu. Kalau berpengaruh terhadap kegiatan perkuliahan, ya enggak, soalnya tetap kelasnya tetap jalan. Kagak mungkin kan dosennya, hey, kita cancel aja kelas hari ini karena hujan. Jadi tetap aja nggak masalah sih. Ya justru itu strugglingnya karena misalkan lagi dingin banget gitu, terus mau nggak mau harus ke kampus ya. Itulah perjuangan mahasiswa Indonesia di sini teman-teman. Kalau ini lagi terakhir Kak, kalau untuk liburan boleh nggak Kak di selang-selang waktu kuliah? Boleh selama punya duit. boleh nggak ada masalah. Oke. Boleh nggak ada masalah. Ayo. Cuma paling cuma yang aku ini sih kalau lagi ini kalau dia misalkan keluar dari Australia harus izin sama SCO-nya kan. Ya, kalau dia keluar dari Australia, jadi kita di sini ada namanya apa ya SCO itu kepanjangannya? Oh ya, Student Contact Officer. Lupa. Student Contact Officer itu kayak perpanjangan tangannya Australia Awards Indonesia di sini. Jadi dia adalah orang yang akan kayak semacam kakak asuh kita lah. Dia ngatur semua award di Australia Awards Indonesia. Enggak Indonesia doang, sama negara lain gitu loh. Jadi tiap kampus punya SCO. Nah, kalau misalkan kita mau ada keperluan penting balik keluar Australia, balik ke Indonesia, kita mesti info ke dia aja sih, itu aja paling. Tapi kalau soal liburan nggak ada masalah. Ini Kak, sebelum mengakhiri pertemuan kita kali ini, mungkin ada yang disampaikan Kak untuk kita semua pejuang-pejuang beasiswa. Paling izin satu pertanyaan ini ya, ini ada yang terakhir muncul. Untuk ikut serta organisasi di kampus, apa harus ada bukti hard copy kayak sertifikat atau surat keterangan? Keikutsertaan organisasi di kampus ya, kalau ada lebih baik, karena kan ada buktinya, itu aja sih paling. Kalau bisa dibuktikan ya lebih baik. Untuk terakhir sebelum berbuka puasa bagi teman-teman yang di Indonesia, paling yang bisa saya sampaikan kalau pernah dengar mitos macam-macam tentang beasiswa AS, saran saya tetap balik lagi, coba ngelihat satu website-nya AS, yang kedua Australia Awards Policy Handbook-nya, karena bisa jadi yang kamu dengar itu belum tentu benar. Kayak misalkan, oh katanya nggak boleh lo ngambil jurusan nggak linear, enggak, saya udah ada buktinya, saya ngambil nggak linear sama S1, kayak gitu-gitu. Jadi harus sering rajin-rajin cari informasi soal AS-nya. Yang kedua, teliti sebelum mensubmit semua dokumentasi gitu. Ya, dan yang terakhir pasti menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena manusia bisa berencana tapi Tuhan yang menentukan. Gitu. Mantap, gitu dari saya, Mbak. Iya. Jadi terima kasih Kak Mona atas ilmunya hari ini. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bertanya di luar dari seminar ini, nggak apa-apa ya Kak? Nanti disampaikan lewat personal. Iya, nggak apa-apa. Nanti tadi ada satu utang yang soal additional form public atau open itu ya? Iya. Nanti Kak, coba saya lihat deh. Iya. Soalnya nggak ingat. Iya Kak. Jadi saya Kak sama Itman, kemudian teman-teman semua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Mona atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan semua ilmu dan manfaat dari diadakannya seminar ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dari pihak penyelenggara maupun dari narasumber. Iya, mohon maaf juga karena tadi sempat down juga. Iya Kak, saya juga begitu. Ya, semoga Kak Mona semoga selalu dimudahkan dan dilancarkan untuk kedepannya, dan teman-teman yang lain juga begitu. Semoga selalu diberi kesehatan Kak Mona dan yang ada di Australia.
Ya, amin. Jadi, Semoga juga lancar untuk submission aplikasinya. Jangan lupa 30 Juni 2020. mantap. Oke, Kak. Ya. Jadi, see you next time untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah, Kak.